Halo semua, selamat datang di podcast ini. Podcast ini bakal ngebahas tentang pemerintahan yang ada di desa. Nah, ada 3 topik utama yang bakal aku bahas dan rekan-rekan aku bahas. Nah, aku sendiri perkenalkan, nama aku Nindya Putri dan rekan-rekan aku ada Akila Basit, Imam Sulistyo, dan Desta Amanda. Ada 3 topik yang bakal kita bahas. Nah, ada karakteristik dari pemerintah desa, komponen apa aja sih yang ada di dalam APBDes, dan pencatatan transaksi keuangan desa. Kita mulai dari yang paling dasar dulu ya. Nah, ada karakteristik dari pemerintah desa. Ada Akila yang bakal mulai ngejelasin duluan. Oke, jadi pemerintah desa itu punya karakteristik unik karena merupakan bagian dari pemerintahan yang paling dekat langsung dengan masyarakat. Nah, mereka ini ada di tingkat paling bawah, tapi punya kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri. Benar dan tambahan sedikit, menurut Undang-Undang Desa, pemerintah desa terdiri dari kepala desa dan perangkat desa. Nah, mereka ini punya tanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan, dan pemberdayaan masyarakat. Nah, dan jangan lupa, desa itu juga punya otonomi, artinya mereka itu bisa buat peraturan sendiri yang disebut dengan peraturan desa atau perdes. Nah, desa tersebut itu akan dilaksanakan sesuai bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Menarik ya. Di kabupaten, desa itu juga bisa bikin kebijakan sesuai dengan kebutuhan yang ada di desanya. Betul, apalagi sekarang dana desa yang dikucurkan pemerintah pusat tuh besar banget. Jadi desa itu harus profesional dalam mengelola keuangan dan membuat keputusan yang transparan. Nah, sekarang kita bahas lanjut untuk APBDes. Nah, APBDes ini singkatan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Nah, aku bakal ngejelasin sedikit dari bagian APBDes ini. Jadi, APBDes itu semacam APBN-nya desa. Nah, fungsinya itu buat merencanakan semua pemasukan dan pengeluaran desa dalam 1 tahun anggaran. Nah, APBDes ini disusun dan disepakati bersama antara kepala desa dan BPD melalui musyawarah desa, lalu dituangkan dalam peraturan desa. Nah, lalu ada Badan Permusyawaratan Desa atau BPD tadi. Fungsinya itu sebagai lembaga perwakilan masyarakat desa. Nah, BPD ini bersama kepala desa menetapkan peraturan desa dan mengawasi jalannya pemerintah desa. APBDes ini punya 3 komponen utama. Yang pertama, pendapatan desa. Sumbernya beragam, mulai dari pendapatan asli desa, hasil usaha aset swadaya gotong royong, dana desa dari pemerintah pusat bagi hasil pajak dan retribusi daerah, bantuan keuangan dari provinsi atau kabupaten, hibah, dan sumbangan yang sah. Yang kedua, belanja desa. Nah, ini untuk operasional desa, gaji perangkat desa, pembangunan jalan, posyandu, pelatihan masyarakat, dan sebagainya. Belanja ini dibagi lagi jadi yang pertama bidang penyelenggaraan pemerintahan, membiayai kegiatan pemerintah desa seperti tunjangan dan operasional perangkat desa, rapat, ATK, dan keperluan kantor. Berikutnya bidang pembangunan desa, mendukung pembangunan infrastruktur, fasilitas umum, dan kegiatan yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Lalu bidang pembinaan kemasyarakatan, membiayai kegiatan yang meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan, serta kegiatan yang bersifat sosial dan budaya. Berikutnya bidang pemberdayaan masyarakat, membiayai kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kemandirian dan kualitas hidup masyarakat seperti pelatihan, bantuan modal usaha, dan kegiatan ekonomi produktif. Yang terakhir yaitu pembiayaan desa. Ini tuh mencakup penerimaan pembiayaan seperti bisa lebih perhitungan anggaran atau SILPA tahun lalu, atau pengeluaran pembiayaan kayak penyertaan modal ke BUMDes. Dan proses penyusunan APBDes itu dimulai dari musyawarah desa. Jadi, masyarakat itu terlibat sejak awal. Nah, itu barulah disusun yang namanya
Rencana Kerja Pemerintah Desa atau RKPDes. Lalu jadilah rancangan APBDes. Nah, kemudian rancangan APBDes itu nantinya akan ditetapkan lewat Perdes atau Peraturan Desa. Nah, aku juga pernah baca, setelah disahkan, APBDes itu harus dipublikasikan. Entah bisa lewat papan pengumuman di balai desa atau sekarang tuh banyak yang upload di medsos biar transparan. Keren sih, jadi APBDes ini bukan cuma soal membelanjakan uang, tapi juga mengelola penerimaan dan pengeluaran secara transparan dan akuntabel. Karena kalau masyarakat tahu anggarannya, mereka bisa ikut mengawasi dan uang desa nggak bisa disalahgunakan. Kita masuk ke bagian yang terakhir nih, ada pencatatan transaksi desa. Nah, ada Desta nih ya bakal ngejelasin duluan. Boleh. Jadi, pencatatan transaksi di desa itu harus mengikuti prinsip akuntansi pemerintahan, walaupun skalanya itu lebih kecil. Semua transaksi, baik penerimaan maupun pengeluaran, itu harus dicatat secara kronologis dalam buku kas umum. Untuk transaksi tunai, dibuat kwitansi tanda terima, sedangkan untuk transfer dicatat berdasarkan nota kredit dan dari bank. Nah, kemudian berdasarkan bukti transaksi yang sah, pencatatan transaksi keuangan desa dilakukan oleh bendahara. Kemudian semuanya dicatat, terus dimasukin ke dalam sistem. Nah, selain buku kas umum, ada juga buku bank, buku pajak, dan buku rincian pendapatan. Setiap akhir bulan tuh bendahara wajib melakukan tutup buku dan membuat laporan pertanggungjawaban yang disampaikan ke kepala desa paling lambat tuh tanggal 10 bulan berikutnya. Misalnya nih, beli semen buat pembangunan jalan, itu tuh harus ada nota pembelian, surat permintaan barang, sama fakturnya. Pencatatan ini masih sederhana, berbasis kas dan menggunakan sistem single entry, artinya transaksi diakui saat kas diterima atau dibayarkan. Meski sederhana, desa tetap wajib menyajikan informasi aset non-kas dan kewajiban di akhir tahun anggaran. Tapi sekarang udah banyak desa udah pakai aplikasi namanya Siskaudes. Itu singkatan dari Sistem Keuangan Desa. Aplikasi ini bikin pencatatan lebih rapi dan sesuai standar dari BPKP. Nah, sebenarnya desa itu nggak hanya melakukan pencatatan harian, desa itu juga buat yang namanya laporan keuangan secara berkala. Contohnya seperti realisasi APBDes, terus ada laporan kekayaan milik desa, dan kemudian yang terakhir ada yang namanya laporan pertanggungjawaban akhir tahun. Nah, semua itu harus disampaikan ke Badan Permusyawaratan Desa atau BPD dan juga ke masyarakat. Jadi sistemnya terbuka dan bisa dikontrol bareng-bareng. Nah, jadi pencatatan yang baik itu sangat penting untuk transparansi, akuntabilitas, dan sebagai dasar pelaporan keuangan desa. Wah, seru banget nih pembahasan kita hari ini yang ngebahas tentang pemerintahan di desa. Kita udah belajar tentang karakteristik pemerintahan desa, komponen dari APBDes, dan juga pencatatan transaksi yang ada di desa. Nah, bener banget. Aku jadi juga lebih paham kenapa transparansi itu tuh penting banget. Apalagi kan sekarang dana desa itu jumlahnya besar ya. Nah, dan dari sisi akuntansi sendiri, ternyata desa itu juga butuh pengelolaan yang profesional ya, bukan cuma asal aja, tapi sesuai sistem yang telah berlaku. Itu. Ya, harapannya kita sebagai mahasiswa bisa ikut berkontribusi nanti, entah sebagai pendamping desa, pengawas, atau bahkan warga yang aktif. Amin. Nah, terima kasih untuk semuanya yang udah ngedengerin podcast ini. Semoga yang bisa bermanfaat untuk yang dengerin. Sampai jumpa.